Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Novita, NPM 22290510050, kelas 5B, mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF, Fakultas Farmasi Universitas Cut Nyak Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang CDOB dengan judul Fasilitas Distribusi Berdasarkan Kontrak. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu CDOB? Yuk kita bahas. CDOB adalah singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan pedoman yang mengatur penyaluran obat dan bahan obat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan mutu obat dan bahan obat, serta mencegah pemalsuan obat. Aspek-aspek distribusi obat yang baik meliputi organisasi, manajemen dan personil, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, ketentuan khusus bahan obat, dan ketentuan khusus narkotika dan psikotropika. Manfaat CDOB yaitu untuk memastikan kualitas obat-obatan dan bahan obat tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Ada 4 prinsip utama CDOB dalam distribusi kontrak. Yang pertama, semua kegiatan kontrak harus tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak, serta setiap kegiatan harus sesuai dengan persyaratan CDOB. Yang kedua, cakupan kegiatan kontrak terutama yang terkait dengan keamanan, khasiat dan mutu obat dan atau bahan obat, antara lain kontrak pemanfaatan fasilitas penyimpanan berupa gudang atau ruang di fasilitas distribusi. Kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak penyedia jasa antara lain transportasi, pengendalian hama, pergudangan, kebersihan, dan sebagainya. Yang ketiga, kontrak terkait dengan pemanfaatan fasilitas penyimpanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pemberi kontrak harus memperoleh surat persetujuan perubahan fasilitas dari Badan POM terkait lokasi gudang atau ruang yang disewa. Dan penerima kontrak harus melaporkan kepada Badan POM perubahan denah bangunan atas fasilitas penyimpanan yang dikontrakkan. Yang keempat, untuk fasilitas distribusi yang menerima kontrak fasilitas penyimpanan dari industri farmasi harus memenuhi persyaratan dalam peraturan ini dan persyaratan cara produksi obat yang baik. Berikut ini adalah contoh gambar distribusi obat. Manajemen risiko dalam distribusi kontrak. Beberapa langkah dalam manajemen risiko distribusi kontrak CDOB meliputi 1. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam proses distribusi, seperti kerusakan obat, keterlambatan pengiriman, kesalahan dalam dokumentasi, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kedua, evaluasi risiko. Menganalisis sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi kualitas obat dan keselamatan pasien, serta dampaknya terhadap reputasi dan operasional perusahaan. Ketiga, mitigasi risiko. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, seperti menggunakan sistem pemantauan suhu dan kelembapan di gudang, memastikan pengemasan yang aman, serta memiliki prosedur pengiriman yang andal dan terjadwal. Yang keempat, kontrol kualitas dan pengawasan. Menjaga kontrol kualitas selama seluruh rantai distribusi, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman obat, untuk memastikan bahan obat tetap dalam kondisi yang sesuai dan aman untuk digunakan. Yang kelima, pelatihan dan pemahaman regulasi. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam distribusi agar memahami dan mematuhi standar serta regulasi CDOB yang berlaku untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam distribusi. Yang keenam, pengawasan dan audit. Melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap proses distribusi dan fasilitas untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan CDOB diterapkan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Dengan manajemen risiko yang efektif, distribusi kontrak dalam CDOB dapat berjalan lancar, mengurangi potensi kerugian dan memastikan keselamatan serta kepatuhan dalam distribusi obat. Definisi fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak merujuk pada fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan obat atau produk farmasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak distribusi, yang mengatur aspek-aspek seperti penyimpanan, pengelolaan, dan pengiriman obat. Dalam konteks CDOB, fasilitas ini harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kepatuhan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dan Regulasi Kesehatan, termasuk pemenuhan terhadap suhu penyimpanan yang tepat dan perlindungan terhadap obat dari kerusakan atau kontaminasi.
Persyaratan fasilitas distribusi. Yang pertama, pemberi kontrak. Pemberi kontrak bertanggung jawab untuk kegiatan yang dikontrakkan. Pemberi kontrak bertanggung jawab untuk menilai kompetensi yang diperlukan oleh penerima kontrak. Pemberi kontrak harus melakukan pengawasan terhadap penerima kontrak dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan sesuai dengan prinsip dan pedoman CDOB. Pemberi kontrak harus memberikan informasi tertulis yang harus dilaksanakan oleh penerima kontrak. Informasi tertulis meliputi antara lain tugas dan kewajiban penerima kontrak, serta prosedur tertulis. Pemberi kontrak harus memastikan personel penerima kontrak mempunyai uraian tugas yang sesuai. Kedua, penerima kontrak. Penerima kontrak harus memiliki tempat, personel yang kompeten, peralatan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan oleh pemberi kontrak. Fasilitas distribusi yang menerima kontrak harus memenuhi syarat CDOB. Penerima kontrak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pekerjaan yang dipercayakan oleh pemberi kontrak kepada pihak ketiga sebelum dilakukannya evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari pemberi kontrak serta dilakukannya audit ke pihak ketiga tersebut. Penerima kontrak harus menghindari aktivitas lain yang dapat mempengaruhi mutu obat dan atau bahan obat. Penerima kontrak harus melaporkan kejadian apapun yang dapat mempengaruhi mutu obat dan atau bahan obat kepada pemberi kontrak sesuai dengan persyaratan kontrak. Ketiga, kontrak. Di dalam persyaratan kontrak yang berhubungan dengan transportasi harus mencakup antara lain penanganan kehilangan atau kerusakan produk obat selama pengiriman dan dalam kondisi tidak terduga atau force majeure. Kewajiban penerima kontrak untuk mengembalikan obat atau bahan obat kepada pemberi kontrak jika terjadi kerusakan selama pengiriman dengan menyertakan berita acara kerusakan, kehilangan selama pengiriman atau penerima kontrak. Penerima kontrak wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dan pemberi kontrak. Pemberi dan penerima kontrak harus melakukan investigasi terhadap kejadian kehilangan atau kerusakan produk obat sampai dengan ditemukannya akar permasalahan dan melaporkan kepada Badan POM perkembangan investigasi sampai dinyatakan selesai. Pemberi kontrak berhak melakukan audit terhadap penerima kontrak setiap saat. Penerima kontrak harus memahami bahwa seluruh kegiatan yang masuk dalam cakupan kontrak menjadi bagian yang dapat diperiksa oleh Badan POM. Di dalam persyaratan kontrak yang berhubungan dengan penyimpanan harus mencakup antara lain penanganan kehilangan atau kerusakan produk obat selama penyimpanan dan dalam kondisi tidak terduga atau force majeure. Kehilangan selama penyimpanan oleh penerima kontrak wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dan pemberi kontrak. Pemberi dan penerima kontrak harus melakukan investigasi terhadap kejadian kehilangan atau kerusakan produk obat yang disimpan sampai dengan ditemukannya akar permasalahan dan melaporkan kepada Badan POM perkembangan investigasi sampai dinyatakan selesai. Dan pemberi kontrak harus menyelenggarakan pelatihan CDOB yang berhubungan dengan penanganan obat atau bahan obat dalam penyimpanan. Dokumentasi kontrak harus dapat ditunjukkan kepada petugas yang berwenang pada saat pemeriksaan. Dasar hukum dan regulasi. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Nomor 6 Tahun 2020 merupakan regulasi yang mengatur tentang pedoman tata kelola keamanan pangan yang dikeluarkan oleh BPOM. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat dan menyelaraskan berbagai kebijakan terkait dengan pengawasan dan pengendalian keamanan pangan di Indonesia, agar produk pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi yang benar. Kesimpulan, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak dalam cara distribusi obat yang baik atau CDOB adalah sistem distribusi obat yang dilakukan melalui kesepakatan kontrak antara produsen atau pemilik obat dengan pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman dan penyimpanan obat. Tujuannya untuk memastikan bahwa obat didistribusikan secara aman, terjamin kualitasnya, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi BPOM. Melalui pengelolaan yang cermat, fasilitas ini membantu menjaga keamanan dan efisiensi distribusi obat, mencegah kerusakan atau kontaminasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga obat sampai ke konsumen atau fasilitas kesehatan dalam kondisi yang baik dan efektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang CDOB. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman.